ngomong-ngomong nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Soal pelakor atau singkatannya perebut laki orang. Nah mungkin jamaah yang ada di rumah nih belum tahu. Ternyata pelakor ini nih ada komunitasnya. Waduh. Gimana itu ya? Sampai segitunya Ini ya? di belakang nih, buktinya salah satunya dari komunitasnya pelakor itu ada. Nih dia, tidak terdengar begitu asing. Ada grup komunitas pelakor Indonesia hebohkan publik. Jika ingin gabung ini syaratnya ya. Arti kata dari kata pelakor sama seperti singkatan kata tersebut yaitu perebut laki orang. Julukan ini disematkan pada perempuan yang merebut atau sekedar memacari pria-pria yang sudah beristri. Istilah pelakor ini mulai ada sejak 2 tahun ke belakang. Ini 2 tahun ke belakang, ya kan? 2 tahun ke depan gimana nih? Aduh. Ngeri. Saya takutnya nanti ke depan ada kelompok senior. Ada kelompok senior, ada senior, ada junior. Nih langsung aja kita bahas satu persatu nih. Ustazah Lulung nih, mohon izin sebelumnya nih. Ternyata ya yang namanya pelakor ini nih jamaah yang ada di rumah. Sampai sekarang ini ternyata ada komunitasnya. Nah gimana kita sebagai istri atau kok kita sih sebagai istri. Sebagai istri para yang ada di rumah nih ya. Gimana nggak was-was Ustazah? Was-was banget. Jadi lakinya keluar udah dicurigain. Kalau pulang terlambat dicurigain padahal suaminya lembur. Nyari duit tambahan. Nah seperti apakah pandangan Islam terhadap komunitas pelakor yang terbentuk dan dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Nauzubillah, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Silakan penjelasannya Ustazah Lulung. Ini ya berat nih pembahasannya nih nggak main-main nih. Perempuan banget ini. Perempuan banget lagi pada nonton semua nih. Yang tadinya mau pindah channel nggak jadi. Mau nonton sampai akhir. Saksikan terus. Ya, mohon izin Ustadz semuanya. Kak Fadli, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita belajar lagi. Cuman ini hari Masya Allah ngeri banget. Pelakor, bagaimana dengan komunitas ini? Ya Allah. Kalau kita ngomongin komunitas biasanya itu emak-emak itu majelis taklim, ya kan? Arisan komunitasnya, ya kan? Segala macam. Tapi ternyata ini ada komunitas pelakor sengaja dibuat. Kalau kita ngomongin bikin komunitas yang baik sih oke, dalam kebaikan silahkan. Fastabiqul khairat. Tapi kalau dia niatnya macam-macam, apalagi yang namanya tadi merebut suami orang, memacari suami orang ini. Ada dalam salah satu hadis Nabi dalam kitab Bukhari Muslim. Yang pertama dinyatakan apa? Dunia ini adalah hijau dan manis. Dan dalam ujung hadis nyatakan fattakun dunia, maka takutlah kamu dengan dunia. Fattakun nisa, dan takutlah dengan godaan wanita. Karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israil adalah godaan perempuan. Jadi kalau wanita adalah fitnah, maka terjadilah seperti kejadian yang sering kita baca dalam surat Yusuf. Bagaimana seorang laki-laki yang soleh aja digodain, bagaimana kagak soleh. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau komunitas ini niatnya untuk merombak, memutar balik fakta, mengganggu rumah tangga orang, maka ini adalah dosa besar. Kenapa? Pertama tadi wanita adalah fitnah dunia. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua pemirsa. Yang kedua adalah ketika ada seorang wanita, misalnya maaf banget nih, pacarin suami orang. Pelakor tadi nyatakan gitu. Kemudian kita ada pacaran, udah jadi nih sama suami orang ini. Dia bilang seperti ini. Aku mau nikah sama kamu, asalkan ceraikan istrimu yang pertama. Nauzubillah. Ini ada dalam kitab Bukhari, dalam hadis Fathul Bari juga dinyatakan apa? Dalam Shahihul Albani juga dinyatakan apa? La tas'alil mar'ah, janganlah seorang wanita meminta kepada suami orang tadi untuk apa? Tolako ya, untuk menceraikan istrinya. Karena dia mau masuk, litas tafrigo ya kan, untuk mengisi piring yang kosong tadi. Karena apa? Fa'inal muslimah, uhtul muslimah. Karena namanya seorang muslimah adalah saudara muslimah juga. Kalau kita gituin orang, bagaimana nanti kalau kita punya anak cucu, anak kita digituin mau kagak? Kagak kan? Heran. Jadi yang pertama jangan jadi fitnah dunia. Yang kedua jangan sampai yang namanya masuk tapi pengen ngosongin piring orang. Beda ini, kalau pelakor dengan poligami itu beda. Tapi kita ngomong di sini pelakornya. Jadi udah orang yang namanya nyaman nih Pak Ustadz. Udah namanya sakinah mawaddah warahmah diganggu dia masuk. Ini. Tapi masa pernah nanya sih. Apaan? Kenapa seneng banget sama laki orang? Dia bilang gini. Kenapa soalnya kalau misalnya sama yang mudaan paling ntar dia morotin.
Oh. Tapi kalau sama laki orang, aku ingin menjadi bagian keluarga itu. Kenapa? Aku lihat dia sangat harmonis. Astagfirullah. Sangat sakinah mawaddah. Aku ingin menjadi bagian dari itu. Makanya benar kata guru-guru kita. Kalau kita tuh? harmonis jangan terlalu di Umbar-umbar. umbar-umbar. Karena apa yang ntar dia pengen masuk. Oh, justru itu jadi dari grup tadi, ini ada target baru nih Nah gitu kali gitu ya. kan, ngumbar-ngumbar. Nih Astagfirullah. kayaknya ini lakinya ini enak nih orangnya nih. Soleh dan soleh, istri soleha, masuk Iya kalau kepengen jadi soleh dan soleha. Dalam artian dengan bersyariat memang ada ya dalam artian poligami. Tapi kalau dengan cara tadi, kosongin gak? Ya kalau istrinya misalnya sabar, kalau kagak sabar atau suaminya gak sabar, ya udah main ceraiin aja, nauzubillahimin. Jali. Nah ini, jadi bedakan juga ya antara pelakor dengan yang namanya istri kedua. Kenapa? Kalau istri kedua mungkin kalau kita bilang poligami dalam koridor syariat. Caranya juga yang namanya syariat, bukan dengan cara merebut. Karena jelas yang namanya dalam surat 66 ayat 1 dinyatakan jangan mengharamkan yang halal. Nikah itu halal, tapi kalau caranya kayak begitu, gimana Pak Ustadz? Jangan diomelin Pak Ustadz. Kok Pak Ustadznya diomelin pagi-pagi. Sampai Ustadz Cecep kaget Ini katanya. sebenarnya gak boleh kayak gitu. Bertanya ke laki-laki supaya Supaya apa? sadar hati-hati. juga. Supaya sadar Gitu, juga. karena Ini kan pasti kasihan. Tadi Suaminya perumpamaan setia piring nih. kosong sama piring penuh gimana ceritanya tuh katanya Iya tuh. piring tuh udah ada isinya disuruh kosongin. Suruh Lah kosongin. kita duduk aja di majlis taklim kita nggak boleh nempatin majlis apa Iya, namanya tempat duduk kursi orang. orang. Kecuali kita izin di Iya. majlis taklim itu begitu bagaimana yang namanya rumah tangga Iya. pengen ngisi. Jangan. Kita lanjutin, marah kita lanjutin lagi nih. Nih, emosi banget nih kayaknya nih. Ya kalau